Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu malam ini melanjutkan kembali tafsir Al-Quran kita melalui pendekatan tafsir Al-Jalalain dan tafsir syair ya. Di mana kita sampai surah Al-Baqarah 206. Sebelumnya silakan Ibu baca dengan bacaan terbaiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu taqillaha ahadat hul Ain izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Dengan Bu. Jahannam. Ya. Wala bi'sal mihad. Bagus. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Ya, lanjut ke makna perkata diambil dari aplikasi Muslimah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 206. Silakan Ibu. Al-Baqarah surat kedua ayat 206. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahu kepadanya, attaqi, bertakwalah Allah. Ittaqi, bertakwalah Allah. Akhazathu, ia mengambilnya atau bangkit. Al-izzatu, kesombongan, bil ismi, dengan berbuat dosa, fahasbuhu, maka cukuplah ia, jahannamu, neraka jahanam, wala bi'sa, dan seburuk-buruk al-mihad, tempat tinggal. Al-mihad, tempat tinggal. Ya, langsung ke tafsir Al-Jalalain. Dan jika dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perbuatan-perbuatanmu, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, yang disuruh menghindarinya, maka cukuplah baginya neraka jahanam, dan sungguh ia seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Kemudian kita perkuat dengan tafsir pendekatan syair yang sudah saya kirim ke Ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, ditunggu. Sudah ketemu Ibu? Kita ulang sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila dikatakan padanya, bertakwalah dengan sebenarnya, laksanakan perintah agama dan jauhilah larangannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Ini merupakan nasihat yang paling dalam ketika ada nasihat bertakwalah kepada Allah. Itu sedalam-dalamnya nasihat. Sebaik-baiknya nasihat ketika kita menyuruh orang bertakwa kepada Allah. Karena tidak ada lagi nasihat yang lebih hebat dari itu. Ini nasihat ini diperuntukkan kepada orang yang munafik. Di mana orang munafik ini pekerjaannya apa bu? Berbuat kerusakan, merusak bumi, merusak perkebunan, ya, kemudian merusak hewan ternak. Maka biasanya orang yang kasihan ya, orang yang punya kepedulian terhadap dakwah ya, mencoba untuk mengingatkan kepada orang itu untuk berhenti berbuat kerusakan dengan mengatakan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan makna melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Perintah agama apa bu? Jaga bumi, pelihara bumi. Larangan agama apa bu? Jangan berbuat kerusakan, jangan merusak pohon, jangan membunuh, menghancurkan hewan ternak. Ya, itu. Jadi takwa itu lebih kepada kepatuhan. Ya, jadi kita tidak boleh membiarkan ulah orang-orang yang munafik untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau kita diam, kita yang berdosa, bu. Karena kalau kita tidak segera menyelamatkan, bisa jadi azab itu ditimpakan kepada kita. Ya, makanya wajib kita mencegah apapun bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita. Minimal selemah-lemahnya iman dengan hati, bu. Kita nggak setuju dengan perbuatan orang itu. Minimal itu, bu. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Kalau iman yang kuat, kita langsung nasihati, ingatkan, dipanggil. Bila perlu kerjasama dengan aparat RT, RW, atau dengan kepolisian untuk mencegah kejahatan yang dilakukan. Karena itu akan merugikan, tidak hanya merugikan orang itu, juga merugikan kita semua. Kalau semua orang diam, bu, nggak mau mencegah keburukan, kejahatan, maka akan ditimpakan azab kepada semua yang ada di tempat itu. Nggak peduli mau beriman atau kafir atau munafik, semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak mau mendapatkan azab. Kita berusaha untuk apa? Mencegah, melarang orang itu untuk tidak berbuat kejahatan yang tambah parah. Lanjut berikutnya. Orang munafik sombong sikapnya, benar-benar keras kepala, tidak menerima sedikit pun juga nasihat untuk selalu bertakwa. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Tapi ternyata orang munafik itu di sini dinyatakan begitu dinasihati bukannya berterima kasih atau menyadari, malah dia keras kepala, tidak mau diberikan masukan, tidak mau disuruh bertakwa, malah galakan dia, bu. Itu memang watak manusia begitu, ya. Karena merasa apa yang dilakukan itu benar menurut hawa nafsunya, akhirnya apa? Tidak mau untuk dinasehati. Itulah bentuk kesombongan. Nah, jangan sampai kita mengikuti watak orang munafik. Ini kita wajib memberikan nasihat, barangkali si munafik itu tembus ya apa yang kita sampaikan barangkali. Tapi kita udah berusaha, kalau tetap menolak dan tidak mau, itu memang dia udah tutup banget tuh hatinya, bu. Keras kepala banget ya. Tapi kan nggak semua, ada saja yang karena kesabaran kita ditambah doa, ada juga orang munafik yang taat, yang insaf, yang sadar. Tapi ini kasus ini benar-benar udah munafiknya tingkat tinggi, bu ya. Udah benar-benar ini udah
kepala batu, ya, hati batu. Susah dah kalau orang berkepala batu, hati batu. Kita berikan nasihat malah dia sombong. Orang sombong kan ciri-cirinya apa, Bu? Menolak kebenaran. Karena merasa yang dikerjakan itu benar. Padahal itu adalah suatu kesalahan. Teori mana bisa dibenarkan? Menjadi toleransi. Kalau dia berbuat kerusakan, teori mana yang bisa membenarkan? Kan nggak mungkin, Bu, ya. Kalau nyata-nyata berbuat kerusakan di atas muka bumi, memang itu udah secara hukum duniawi itu kesalahan besar. Apalagi secara hukum agama. Kalau kita melihat ada kejahatan yang merajalela di muka bumi ini, ya, maka kita berkewajiban untuk menasihatinya. Tapi di kasus ini ternyata orang ini, ya, benar-benar tidak mau menerima nasihat karena kesombongannya. Itu yang membuat orang tidak mau menerima nasihat, karena ada kesombongan yang merasa dirinya yang benar, padahal sesungguhnya itu perbuatan yang salah. Ini pelajaran bagi kita, Bu. Kita kalau ada yang menasihati kita ucapkan terima kasih, walaupun mungkin hati kita gondok, panas, ya. Ya nggak apa-apa, namanya dikritik harus kita bisa menerima. Mungkin awal mulanya kita sedikit emosi atau tidak terima, tapi kan insya Allah kalau kita berusaha untuk mengendalikan hati kita, nanti lama-lama kita sadar, oh iya tadi saya salah. Yang begitu, Bu, nasihat itu kadang nggak langsung tembus. Ketika disampaikan hari itu malah ada perasaan gondok Bu hatinya. Iya gitu. Kelihatan dari mulutnya. Iya saya dengar, terima kasih gitu kan. Kelihatan, Bu. Jadi agak jarang orang ketika dinasihati itu terima gitu. Mengumpul apa? Pengendalian. Jadi kita mulai dari anak-anak, Bu. Anak-anak kita tuh begitu. Sangat sulit, ya, kita melihat anak-anak kita tuh patuh, nurut, berterima kasih. Tapi nanti dengan seiringnya bertambah umur, dewasa, insya Allah nasihat itu akan diingat-ingat dan akan menjadikan pedoman. Yang penting kita jangan kapok memberikan nasihat. Walaupun awal mulanya nasihat itu tidak diterima, dianggap angin lalu, dianggap tidak penting. Gak apa-apa, Bu. Mungkin saat itu belum sadar, suatu ketika kepentok biasanya, Bu, ya. Nah, baru akan mendengarkan, mengingat-ingat apa yang kita sampaikan. Sama dengan ketika ibu mengarahkan anak untuk belajar agama. Dari kecil mungkin banyak ininya, Bu. Malasnya mungkin. Saat itu, Bu, karena belum ngerti. Tapi ketika udah dewasa sekarang, apalagi udah berumah tangga, baru merasakan betapa pentingnya namanya ilmu agama yang ditanamkan oleh orang tuanya. Karena dengan ilmu agama ini bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Bisa menjadi orang yang taat dalam ibadah. Bisa berakhlak. Itu kan dari mana ngambilnya? Dari agama. Bayangkan kalau orang tua hanya memberikan fasilitas duniawi, Bu. Gak pernah dididik dengan agama. Ya, apa yang terjadi ketika dewasa, Bu? Gak ada yang diingat, kan? Yang diingat cuma materi duit. Nah, ketika ada masalah, di otaknya gak ada penyelesaian. Yang ada cuma duit. Ketika gak ada duit, puyang, ya, Bu, ya. Berantakan hidupnya. Tapi kalau ada agama, kan masih ada Allah tempat bergantung. Gak sampai stres, Bu. Akan sabar untuk menghadapi, ikhlas untuk menerima apapun ujian, dan bangkit semangatnya untuk keluar dari ujian tersebut. Itulah manfaatnya kita belajar agama. Lanjut, Bu, berikutnya. Menolak, membantah sikap tercela, akhirnya menambah salah dan dosa. Kesombongannya merajalela, makin parah tiada terkira. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, setan tuh paling suka, paling demen kalau ada orang dinasihati nggak mau sombong. Karena nanti akan diikuti oleh kesombongan yang lain. Jadi kesombongannya malah makin parah. Karena merasa nggak terima dinasihati,
Lalu kesombongannya, kecokakannya makin besar. Kamu nih, anak kemarin sore, ya, anak ingusan kok berani nasihatin bapak katanya. Sono ngurus dirimu sendiri. Makin sombong, Bu. Makin merajalela kayak Fir'aun, Bu. Bukannya sadar dinasihati oleh Nabi Musa, malah makin sombong, Bu. Ya, ngejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa, membantai Nabi Musa bersama kaum Bani Israel. Tambah sombong, Bu. Ya. Akhirnya apa terjadi, Bu? Fir'aun dan bala tentaranya mati digulung oleh laut. Ya. Karena kesombongan yang dilakukan. Ini gambaran bahwa orang yang sombong akhirnya akan mati hina. Mungkin tidak mati hina, tapi orang nggak suka. Akan mengingat dia emang tuh orang sombong. Ya, kadang lewat di kuburannya nggak mau. Jangan lewat di kuburan orang sombong itu. Ini dulu biang kerok ini. Sampai begitu, Bu. Kan berbekas. Kesombongan-kesombongan yang kita lakukan itu malah dicatat oleh orang. Divideo oleh orang. Nih yang mati nih, yang sombong nih. Matinya mengenaskan, bunuh diri atau mungkin tertabrak sama mobil, ya kan? Syukurin tuh orang sombong. Nah gitu jadinya, Bu. Jadi kesombongannya memang itu energi negatif. Tidak akan bisa membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Karena sombong itu sifatnya iblis. Dulu. Karena merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Adam. Ketika disuruh sujud, hormat kepada Nabi Adam, nggak mau, nolak, Bu. Apa katanya? Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Karena saya tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Katanya unsur api lebih hebat dari unsur tanah. Ya ada benernya juga, Bu. Api itu apa aja dilalap, ya. Namanya api apa aja. Habis kalau udah ada api. Nyerah deh, Bu. Tapi kan dengan tanah juga banyak manfaatnya, Bu, ya. Ya, kalau api kan bawaannya apa, Bu? Panas, ya, gersang, ya, emosi tinggi. Kalau tanah kan unsurnya adem, ya, subur. Coba kalau nggak ada tanah, nggak akan ada pohonnya, nggak. Api semua gimana? Gosong kita, Bu, ya. Nah dengan adanya tanah ini kan malah jadi damai, ya. Makanya manusia tempat tinggal yang paling sesuai apa? Bumi, karena di bumi ini ada tanah. Jangan coba-coba ingin tidur ingin tinggal di planet yang lain sono. Nggak akan bisa. Di sana nggak ada tanah, Bu. Nggak ada pohon. Maka jangan mimpi ingin tinggal di luar angkasa. Nggak bakal bisa. Orang mau keluar angkasa, itu persiapannya coba. Mulai dari bajunya harus yang anti apa, Bu, ya? Anti rusak, ya. Anti bocor. Belum lagi bawa oksigen secukupnya. Peralatan canggih coba. Mungkin miliaran, ya. Orang bisa naik ke bulan itu kan miliaran untuk bisa melindungi diri. Kenapa? Karena di sana tidak ada tanah, tidak ada pohon, tidak ada udara. Sedangkan di bumi ini lengkap. Dengan adanya tanah, semuanya bisa tumbuh. Ada pohon, ya, ada udara, ya, ada air. Jadi rupa-rupanya iblis melihat dari kehebatan menghancurkan, tidak melihat dari bumi yang bisa menyuburkan. Nah, itulah kecocokan namanya iblis karena merasa diri lebih hebat dari Nabi Adam, akhirnya tidak mau patuh sujud kepada Nabi Adam. Bayangkan iblis itu sombong banget, ya. Allah nyuruh nggak mau. Apalagi kita yang nyuruh, mana mau dia. Ya, Bu, ya. Ya, lanjut, Bu. Maka akibat kesombongannya, neraka jahanam jadi tempatnya. Sangat panas membakar jasadnya, menjerit meraung tiada guna. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kan peringatan yang sangat keras kepada orang munafik. Orang munafik, kalau kamu nggak berhenti sombong, kamu pasti akan masuk neraka jahanam. Neraka yang sangat panas itu kan neraka jahanam, Bu. Di sana tidak ada kenikmatan apapun, ya. Tidak ada kenyamanan apapun.
Di neraka jahanam itu apa, Bu? Meraung ya, menjerit, teriak. Hanya tangisan yang ada. Tidak ada senyum. Jangankan tertawa, Bu. Senyum aja tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Itu nerakanya orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa, Bu? Karena kesombongannya itu loh. Ya bayangkan, Bu. Allah nyuruh untuk menjaga alam ini, merawat alam ini, bumi ini. Tapi nggak mau, kan tuh sombong banget. Iya, ya Allah dia lawan. Ya, ujungnya akan mendapatkan azab yang sangat keras di neraka jahanam. Ini pelajaran bagi kita, Bu. Jangan sampai kita memiliki watak yang sombong. Karena sedikit-sedikit itu ada rasa sombong, Bu. Bahwa kita ini, paling itu. Termasuk meremehkan orang itu termasuk sombong, Bu. Mentang-mentang dia pintar lalu ngeremehkan orang bodoh. Mentang-mentang dia kaya meremehkan orang miskin. Maka sekali-kali kita merasakan, Bu, derita orang miskin. Sekali-kali mungkin kita pakai baju yang murah. Sekali-kali kita jalan kaki, nggak usah naik mobil. Atau kita pakai motor yang butut lah. Sekali-kali supaya kita nggak sombong, Bu. Ya, atau kita puasa Senin Kamis biar tahu rasanya orang lapar. Jadi jangan enak terus di atas. Jadi nggak pernah melihat orang susah. Akhirnya apa, Bu? Jadi sombong kan dari situ. Orang udah sombong susah, Bu, dikasih tahu. Karena merasa dunia ini adalah surga miliknya. Padahal dunia ini harta benda milik Allah Subhanahu. Satu saat kita akan kembalikan. Dari mana kita bisa sombong, Bu? Kita mengendalikan jasad kita nggak bisa. Kalau jasadnya punya kita, Bu, mungkin selamanya ibu gadis cantik kayak dulu. Tapi kenapa Ibu kok makin menambah umur, kok makin muda? Kita makin tua, Bu. Ini buktikan bahwa Allah yang menggerakkan nih. Kita nggak boleh sombong. Ya, mungkin hari ini kita cantik, kita ganteng. Sekarang, coba lihat 20 tahun ke depan. Apa terjadi, Bu? Orang pada minggir semua. Dulu pada dekat semua karena kecantikannya, Bu, ya. Karena kegantengan. Begitu udah tua peot, apa terjadi, Bu? Ya, semua orang menjauh. Ini artinya kita perlu Allah di sini, Bu. Walaupun mereka jauh nggak apa-apa. Kita masih punya Allah yang selalu bersama kita. Itu membuat kita nyaman dan pede menghadapi situasi apapun karena Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya jangan sombong. Selagi ada rezeki, Bu, nih bukan punya kita. Disalurkan pada tempatnya yang sesuai untuk keluarga, untuk anak, untuk orang miskin, ya, untuk pegawainya, untuk gurunya. Dialokasikan, Bu, supaya harta itu tersalur sesuai dengan porsi masing-masing. Kayak air, Bu. Kalau air tergenang apa terjadi, Bu? Nah, enggak disalurkan air itu, apa yang terjadi? Nanti ada nyamuk bertelur di situ, apalagi ada kotoran ngambang di situ, ada bangkai tikus di situ. Mampet. Jadi enggak sehat tuh air, tapi kalau dialirkan, Bu, air itu akan tetap sama ketika kita punya harta, Bu. Dialirkan, dapat alirkan, enggak usah dikumpulin. Maka harta itu menjadi bersih dari kotoran-kotoran. Bersih dari apa, Bu? Fitnah, ya. Nah, bersih dari malapetaka, penyakit, ya, Bu, ya. Insya Allah kalau rajin bersedekah, ini menjadi obat kita menjaga kesehatan tubuh kita dan menjauhkan diri dari azab, musibah, dan malapetaka. Jadi nggak usah takut kita memberi. Yakinlah Allah akan selalu memberikan kebaikan, karunia, serta gantinya yang lebih baik lagi. Itu syaratnya apa, Bu? Ikhlas. Jalankan ini perintah Allah. Kalau Allah nyuruh kan, kita nggak mungkin bangkrut, Bu. Sama kita disuruh haji, Bu. Kalau secara pikir logika, mungkin banyak yang bangkrut, ya. Haji kan mahal, ya, Bu, ya. Tapi kenapa kok nggak apa-apa tuh, Bu, ya? Nggak pernah kita dengar ada orang jamaah haji nyari bekas-bekas makanan di tong sampah, nggak ada, Bu, ya. Justru dia pulang haji makin mulia, ya. Ya makin dihormati, dipanggil bagus lagi, Bu Haji. Pak Haji kan makin mulia, Bu, ya. Nggak ada orang bilang, gembel, nggak ada.
Itu memang kalau kita jalankan perintah agama, subhanallah, Allah merawat kita, Allah melindungi kita. Kayak ibu nih coba, ibu ngaji kayak gini, ya, ibu juga memerlukan biaya. Kalau secara teori mungkin ibu habis, tapi enggak. Ada aja rezekinya. Karena kita mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat. Ketika kita rajin sholat, apa yang kita rasakan, Bu? Lega ya enggak? Batin kita lega, jiwa kita tenang. Kalau enggak sholat, apa terjadi, Bu? Pasti gelisah. Enggak enak rasanya. Enggak nyaman hidup kita. Karena memang itu adalah suatu kekeliruan dalam hidup. Sesuatu yang keliru enggak mungkin membuat kita nyaman dan bahagia. Yang nyaman kita bahagia kalau kita bertakwa. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Terakhir, Bu. Waktunya mau habis dikit lagi. Itulah tempat terburuk nyata, tempat tinggal selama-lamanya. Tiada satupun penolong di sana sebagai balasan kejahatannya. Salatullah, salamullah, ala taha. Salatullah, salamullah, ala yasin. Ini kata Allah, seburuk-buruk tempat adalah neraka. Neraka jahanam. Bukan penjara, Bu. Kalau penjara di dunia mah enak, dikasih makan. Walaupun dia bersalah 10 tahun kan, tapi kan masih dapat makan ya, Bu. Gak usah kerja, walaupun di penjara, dapat makan, dapat minum. Walaupun lauknya ala kadar tahu tempe, tapi kan yang penting dia bisa makan. Ya, Bu. Tapi kalau penjara di neraka, siapa yang ngasih makan? Gak ada di sana. Mau makan apa, Bu? Api. Makan api gimana? Memang bisa makan, bisa kenyang makan api. Iya. Mau makan apa? Gak ada di sana, Bu. Benar-benar kelaparan, Bu. Gak ada yang nolong kita. Kalau kita di penjara di dunia masih ada yang nolong kita, Bu. Mungkin keluarga nganterin bekal ya. Sekali sehari umpamakan. Iya. Mengantarkan apa lagi, Bu? Pakaian ya. Kalau penjara di dunia mah enak, Bu ya. Penjara di akhirat coba. Di mana tuh? Neraka jahanam. Makanya pantas dikatakan seburuk-buruknya tempat. Bagi siapa, Bu? Orang munafik dan orang kafir. Selama-lamanya tinggal di neraka jahanam. Serem, Bu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Untung kita masih hidup nih, Bu. Kita bisa masih tobat ya. Kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa bersiap-siap lah, Bu. Makanya ikhlaskan hati kita dalam beribadah. Supaya menjadi bekal kita. Melindungi diri kita dari azab neraka jahanam. Kita kepengen, Bu, nanti mulai matinya, wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik-baik. Lagi ngaji, Bu. Lagi doa. Lagi sujud. Lagi taubat kita mati. Bagus nggak? Ya Allah, cakep banget, Bu ya. Dan ceritanya manis. Itu Bu Haji meninggal bagus banget. Iya, lagi ngaji tuh. Belajar tahsin. Ya Allah, enak ya. Saya juga pengen, Bu. Lagi jadi imam di masjid. Pas sujud, tuh pengen. Kalau bisa ya. Kita mati kalau bisa milih, Bu ya. Matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebaik-baiknya kematian. Tapi insya Allah kalau ini menjadi niat kita, Allah akan sampaikan nanti. Mungkin kita lagi asyiknya zikir, Bu, nikmat zikir. Malaikat mau datang tuh nyambut nyawa kita. Alhamdulillah, itu yang kita cari, Bu. Jangan sampai matinya lagi ngerumpi, lagi berantem, kan ada, Bu, mati. Berantem apa, Bu? Pukul-pukulan, ya. Yang seperti di tawuran kan, Bu, nggak kehitung tuh. Sayang banget meninggalnya, matinya masih muda belia, Bu. Masih SMP, SMA, coba bayangkan. Itu sia-sia tuh matinya. Kenapa, Bu? Ya karena yang didahulukan itu emosi, hawa nafsu yang tak terkendali. Makanya kita ini alhamdulillah, Bu, masih hidup ini kita sama-sama untuk bisa menjaga emosi kita. Yang paling berat kan, Bu, menjaga emosi ya. Menjaga hawa nafsu, emosi. Saya juga masih belajar sampai sekarang, Bu. Biar bisa sholat tepat waktu. Biar bisa ngafal Quran kayak gini. Biar bisa jujur. Bisa lulus. Kita ini belajar, Bu. Gak ada orang hebat kita nih. Kita sama-sama belajar mengendalikan diri sendiri. Jadi musuh kita yang sebenarnya adalah diri kita. Betul, Bu ya? Hawa nafsu setan yang ada nih. Mengintai kita 24 jam.
Jangan sampai kita menjadi manusia surga nantinya. Makanya dibikin malas nih. Urusan berbuat baik dibikin malas sama setan. Heran Bu ya. Ketika kita mau beribadah kok kadang mikir dulu, nggak langsung otomatis. Memang itu kerjaan setan. Paling tidak suka kalau melihat manusia itu rajin ibadah. Karena habis mereka ketika kita rajin ibadah, itulah jalan terbaik kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafartul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.